Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hanifah, penulis buku Faraid Isfan. Buku ini saya tulis pada tahun 2016 sebenarnya, tapi terbit pada tahun 2018. Salah satu alasan saya menulis buku ini adalah karena ada sebuah hadis, belajarlah faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia karena ia merupakan sebagian ilmu dan akan dilupakan orang, dan ia ilmu yang pertama kali hilang dari umatku. Jadi alasan saya karena ya lebih kurang seperti itu. Alasan saya karena dia adalah sebagian dari ilmu plus akan dilupakan orang sebagai salah satu ciri-ciri hari kiamat. Banyak orang melupakan ilmu faraid ini ya. Dan ia ilmu yang pertama kali hilang dari umatku. Jadi ilmu faraid itu ilmu yang pertama kali hilang. Jadi sebagian besar ilmu-ilmu Islam ini akan hilang nanti di akhir kiamat. Nah, ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali hilang. Karena 3 alasan inilah saya ingin membuat buku faraid yang sebenarnya faraid itu sangat sederhana dan mudah dipahami kalau kita ngerti rumus-rumusnya, ngerti tata aturannya. Nah, baik. Sahabat lama saya mengirim WhatsApp seperti ini. Assalamualaikum Fah, mau tanya nih tentang faraid. Mertua saya meninggal, terus beliau punya 3 anak, perempuan 1, laki-laki 2. Mau gimana nih pembagian warisannya gitu. Nah, saya jawab mertua perempuannya, beliau masih ada suami enggak? Nah, di sini dijawab tidak ada gitu ya. Saya privasi ya jawaban. Oke, kembali ke percakapan yang dikirim oleh teman saya. Beliau mengatakan bahwa mertua perempuannya si mayit punya 3 orang anak gitu ya. Ini kondisinya 3 orang anak. Nah, anaknya ini 1 perempuan, 1 perempuan ya. Terus 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. Nah, saya tanya setelah itu, ada suami nggak si mayit, si mertuanya beliau ini? Suaminya tidak ada gitu ya. Tidak ada. Oke, berarti aman ya. Nah, yang menjadi pewaris adalah si 3 orang anak ini saja, si suaminya karena tidak ada pewarisnya. Nah, bagaimana cara mencari orang yang berhak, siapa saja yang berhak, sama orang yang tidak berhak dalam mendapatkan warisannya. Si mayit ini punya saudaranya, saudara perempuan, atau saudara seibu, saudara sebapak, entah itu orang tua, entah itu kakek neneknya bisa jadi gitu ya. Nah, kita lihat dalam buku saya di bab 3 kalau nggak salah. Oke, kita. Nah, bab 3 ini khusus membahas si hajib dan mahjub. Bingung itu siapa si hajib dan si mahjub? Oke, kita lanjut. Nah, untuk pihak laki-laki, si mahjubnya, kita lihat nih, misal nih, mayitnya adalah seorang laki-laki. Siapa saja yang nggak bisa dapat warisan, siapa saja yang bisa dapat warisan. Misal, si kakek ini bakalan tidak akan mendapat warisan jika ada bapaknya si mayit. Dan setiap kakek yang lebih dekat dengan si mayit. Emangnya ada kakek yang jauh dari si mayit? Bisa jadi, ada gitu ya. Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki, jadi ada si mayit punya anak laki-laki, lalu punya cucu laki-laki. Nah, si cucu laki-lakinya ini terhalang ketika ada si anak laki-laki gitu ya. Jadi si anak laki-laki yang utama gitu. Nah, saudara laki-laki si kandungnya si mayit juga terhalang kalau ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada kakeknya si mayit gitu ya. Saudara laki-laki si bapak otomatis terhalang juga karena ada anak laki-lakinya. Saudara laki-laki seibu otomatis terhalang juga karena ada anak laki-laki, ada cucu, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada ayah, ada kakek gitu ya. Nah, ini untuk yang jika mayitnya seorang laki-laki. Oke, kita lanjut lagi. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung pasti terhalang, ada anak laki-laki. Ini ya, list orang penghalangnya ada cucu, bapak, kakek, saudara laki-laki kandung. Lanjut, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Emang ada anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu? Ada gitu ya. Kalau seandainya si mayit punya banyak ibu bapaknya poligami atau bapaknya menikah 2 kali gitu ya. Paman kandungnya terhalang gitu ya. Terhalang oleh list ini ditambah nomor 9 ditambah nomor 10 ya. Paman sebapak udah pasti terhalang kalau ada paman sekandung begitu. Nah, kita lanjut lagi. Anak si paman si kandungnya ini udah pasti terhalang juga kalau ada paman sebapak. Anak paman sebapak udah pasti terhalang juga kalau ada anak paman kandung. Oke, kita lanjut. Jika seorang mayit itu adalah seorang perempuan, mertua dari
teman saya ini adalah mertua perempuannya, jadi pas ya. Oke, siapa saja nih yang terhalang jika mayitnya adalah seorang perempuan? Cucu perempuan dari anak laki-laki udah pasti terhalang seandainya ada anak laki-laki, ada 2 anak perempuan gitu ya. Oke, nenek dari pihak bapak dan ibu juga terhalang jika ada ibu gitu ya. Saudara perempuan sekandung juga terhalang kalau ada anak laki-laki, ada ayah, ada kakek, ada cucu laki-laki gitu ya. Saudara perempuan sebapak udah pasti terhalang karena ada saudara perempuan sekandung seandainya gitu ya. Tapi dalam kasus teman saya ini ada anak laki-lakinya si mayit, jadi udah pasti terhalang gitu. Kita lanjut. Saudara perempuan si ibu si mayit udah pasti terhalang karena ada anak laki-laki, ada anak perempuan gitu. Jadi si mayit ini hanya mewarisi kepada anak perempuan dan anak laki-lakinya. Kepada saudara perempuannya, kepada neneknya, cucunya, itu tidak bisa diwariskan karena ada si penghalangnya tadi, orang yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Dari bab 3 tadi dapat kita simpulkan bahwa yang berhak mendapatkan warisannya hanya anaknya yang satu orang perempuan dengan 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. Keluarganya yang lain tidak mendapat karena terhalang oleh 3 orang ini, gitu ya. Kita kan sudah melihat siapa saja yang menjadi penghalang, siapa saja yang terhalang gitu ya. Jadi hanya 3 orang ini yang berhak mendapatkan warisannya si mayit gitu. Oke, baik, kita cek nih ke buku saya, si perempuannya, satu orang perempuannya dapat berapa persen, si laki-lakinya dapat berapa persen gitu ya. Itu pasti akan berbeda. Kita cek di buku saya, cek di bab 5 di buku saya. Enaknya pakai buku saya ini sudah ringkasan dari berbagai ilmu waris ya. Kita cek tadi kan yang dapat warisan hanya anak laki-laki dan anak perempuan gitu ya. Nah, yang kita cek hanya 2 ini saja, hanya 2 orang ini saja gitu ya. Coba kita cek dulu poin A yang anak laki-laki, asobah ini sisa gitu ya, maksudnya sisa hartanya atau bagi sama rata, itu ya maksudnya ya. Untuk si anak laki-laki dibagi sama rata kalau lebih dari seorang, kalau anak laki-laki ini lebih dari seorang. Tadi kan kasusnya kita note di sini aja lah ya, 1 orang perempuan gitu ya, 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki gitu ya. Nah, kalau lebih dari seorang, tapi kan tadi karena ada saudara perempuannya juga, karena ada anak perempuannya juga gitu ya, maka ini poin A tidak gitu ya. Poin B kita lihat asobah kalau bersama anak perempuan. Nah, benar gitu ya. Jadi poin B yang kita pakai karena si mayit punya anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Jadi mereka bareng gitu ya. Perbandingannya berapa? 2:1 gitu. Tidak dapat dimahjubkan ini maksudnya tidak dapat terhalangi oleh siapapun. Jadi anak laki-laki ini pasti mendapatkan warisan jika seseorang meninggal gitu ya. Tidak dapat dihalangi oleh siapapun gitu. Oke, kita lanjut ke anak perempuan. Kita hapus dulu ya. Kita lanjut ke anak perempuan. Nah, anak perempuan ini poin A terlihat setengah, jadi dia dapat setengah kalau dia hanya seorang. Tadi kan kasusnya dia nggak hanya seorang, ada 2 orang laki-laki juga tadi, yang 2 orang anak laki-laki juga yang jadi pewaris. Jadi poin A tidak ya, poin A salah. Bentar, poin A salah. Oke, poin B 2/3 kalau lebih dari seorang. Ini juga enggak karena si perempuannya 1 orang plus ada 2 orang laki-laki gitu ya. 2/3 ini kalau seandainya pewarisnya hanya perempuan aja gitu, dan perempuannya 2 orang, 3 orang, 4 orang, lebih dari seorang lah gitu ya. Jadi tidak itu karena ada anak laki-laki. Asobah bagi sama rata kalau bersama anak laki-laki, benar ya. Ini poinnya karena tadi ada anak laki-laki juga, ada anak perempuan juga. Nah, berapa perbandingannya? 2:1. Nah, ini tidak dapat dimahjubkan juga gitu ya. Tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Jadi anak perempuan itu sudah pasti dapat warisan gitu. Apapun kondisinya, anak perempuan itu sudah pasti dapat warisan. Oke, kita sudah dapat nih kesimpulannya 2:1 sama rata gitu ya maksudnya. Si 2:1 ini maksudnya gimana? Kita cek dulu ya dalam Quran Surat An-Nisa. Oke, kita cek di halaman 2 dari buku saya ini. Kenapa bisa 2:1 ya? Kita lihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Diwajibkan Allah, jadi ini
Kalau kita belajar bahasa Arab ini subjek ya, Allah mewajibkan, karena domah di sini bermaksud sebagai subjek. Allah mewajibkan kepada anak-anak kalian tentang pewarisan, maksudnya lidzakari, laki-laki, untuk laki-laki, mithlu itu sama dengan hadil unthain gitu ya, 2 orang anak perempuan gitu. Unthain yan ini maksudnya 2 gitu ya, 2 orang anak perempuan. Nah, kenapa tadi keluar istilah 2:1? Karena dari sini gitu ya, kalau kita lihat terjemahnya ini, bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan gitu. Oke, kita udah paham ya kenapa 2:1. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa kesimpulannya adalah 2:1. Nah, sekarang gimana nih cara pembagiannya? Oke, kita list dulu nih. Kita cek nih 1 orang anak perempuan. Gimana ya cara bikin anak perempuannya? Gini aja kali ya. Nah, ada 2 orang anak laki-laki. Anak laki-lakinya seperti ini aja. Nah, gitu ya. Yang jadi pewaris 3 orang dengan catatan 2:1. 2:1 maksudnya 2 bagian si laki-laki, 2 bagian si laki-laki, 1 bagian perempuan, 1 bagian perempuan. Jadi, si 1 orang laki-laki ini dapat 2 kali, sama dengan 2 kali si perempuan gitu ya. Sama dengan 2 kali si perempuan gitu. Oke, jadi ibarat kata seperti ini. Kita tulis pink. Nah, 1 orang laki-laki ini ada jatah kayak gini. Ada jatah sama dengan jatah 2 anak perempuan. Nah, otomatis pembagiannya ini per 5, otomatis KPK-nya ini adalah 5. Itu ya, biar bisa si perempuan ini dapat 1/5, si laki-laki 1 orang ini dapat 2/5, si laki-laki yang 1 lagi dapat 2/5 gitu ya, biar adil gitu. Jadi otomatis si 1 orang perempuan ini dapat 1/5. KPK-nya kan 5 nih. 5 jumlah dari mana? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari KPK dari pembagian warisannya dia itu gitu ya. Si perempuannya dapat 1/5, si laki-laki abang yang ini dapat 1/5, abang yang lain dapat abang yang ini dapat 2/5, abang yang 1 ini dapat 2/5. Adil kan? Oke. Kesimpulannya, jadi si perempuan dapat 1/5, si laki-laki yang pertama dapat 2/5, laki-laki yang kedua dapat 2/5. Nah, dari total harta. Kita cek nih total hartanya berapa gitu. Misal rumahnya senilai 200 juta. Tanah senilai 100 juta. Terus sawah senilai 50 juta misal. Emas 50 juta. Ini misal ya. Punya harta kayak gini enak juga ya. Amin ya. Oke, 400 juta ya totalnya, misal. Ini contoh ya. Ini saya garis merahi. Contoh saja gitu ya. Nah, 400 juta. 2/5 dari 400 juta inilah jatah si anak laki-laki. 2/5 dari 400 juta ini jatah anak laki-laki yang satunya. 1/5 dari jatah dari 400 juta inilah jatah si anak perempuannya gitu ya. Berapanya nanti cari sendiri gitu. Nah, syaratnya pembagian warisan ini ada 3 syarat. Yang pertama, 3 syarat warisan itu bisa dibagikan. Yang pertama, si mayit itu punya hutang nggak? Nah, hutang ini wajib ya dibayar karena hutang ini adalah salah satu dosa yang tidak terampuni. Karena dosa ini berhubungan dengan manusia. Kalau suatu dosa yang berhubungan dengan manusia, maka cara taubatnya adalah dengan menyelesaikan permasalahan dengan manusia tersebut gitu ya. Nah, menyelesaikan hutang gimana? Ya bayar dong. Ya, bayar gitu ya. Jadi dari warisan si mayit ini dibayar dulu hutangnya gitu. Oke, kita lanjut. Syarat kedua, biaya pemakaman, biaya yang berhubungan dengan kain kafan dan sebagainya, itu dibayar dulu pakai warisan ini gitu. Nah, yang ketiga ada hibah, istilahnya tuh hadiah gitu ya. Hibah ini kalau si mayit itu misal dia berhibah ke satu tempat, hibah entah ke anak gitu, entah ke masjid, entah ke misal badan amal gitu ya.
Nah, hibah ini dibayarkan dulu dari harta warisannya sebelum dibagi gitu. Dengan syarat lagi. Nah, syaratnya hibah ini nggak boleh seluruh harta, nggak boleh full harta warisan yang dihibahkan gitu ya. Jadi Islam itu punya aturan bahwa hibah ini hanya boleh sepertiga dari warisan, itu maksimal gitu ya, maksimal gitu. Di bawah sepertiga boleh, di atas sepertiga hanya sepertiga yang diambil untuk hibah gitu. Itu aturan Islam agar tidak menzalimi anak keturunannya, masya Allah gitu ya. Nah, kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi, barulah boleh dihitung warisannya gitu. Oke, yang nggak punya warisan gimana? Yang punya harta gimana? Ya udah, sedih aja gitu ya. Jadi kita harus punya harta dulu. Yang penting ada harta untuk dibagi. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin nextnya akan kita bahas bedah buku ya, biar lebih jelasnya. Ini kan secara ringkasnya aja gitu, karena ada pertanyaan dari teman saya gitu. Oke, selamat belajar gitu. Faraid ini is fun.